Good morning, Creative City Worship. Apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. Saya ingin juga menyapa teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah online melalui platform ini. And I'd like to extend my invitation untuk saudara dapat bergabung pada minggu-minggu berikutnya. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini, Tuhan. It is truly an honor, truly a privilege, Tuhan, bahwa kami masih dapat berkumpul untuk beribadah, untuk dapat bersama-sama, Tuhan, mendengarkan firman-Mu, walau masih melalui online platform. Bapak, hamba-Mu berdoa dan percaya bahwa tidak ada sedikit pun dari esensi firman Tuhan ini akan terkurangi. Hamba-Mu berdoa juga, Tuhan, berikan kami pemahaman, pengertian yang baru juga, yang lebih dalam lagi, Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memasuki bulan Desember, umumnya kita itu akan disibukkan dengan dua jenis perayaan. Dan percaya atau tidak, dari dua perayaan ini, sudah dapat sedikit melihat atau mengerti karakter baik diri saudara maupun orang-orang terdekat saudara. Perayaan yang pertama pastinya saya maksud adalah perayaan Natal. Saudara mungkin adalah tipe orang yang sejak jauh hari itu sudah memikirkan hadiah apa, kado apa yang saya ingin berikan kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, kepada keluarga, dan mungkin kepada teman-teman. Atau mungkin saudara adalah tipe yang juga memiliki list atau juga mengisi list. Tetapi bukan untuk saudara yang berikan, tapi saudara ingin menerima dari mereka. Nah, kesibukan yang kedua adalah perayaan pergantian malam tahun baru. Tahun ini mungkin menjadi sebuah momen yang spesial juga, di mana mungkin perayaan-perayaan akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalau saudara adalah tipe yang pergi keluar untuk merayakan, to celebrate the New Year's Eve. Mungkin tahun ini, it is better to just stay at home. Kita masih dalam musim pandemi. Akan jauh lebih aman juga, saudara, untuk just celebrate at the safety of your own house, at your own home. Jadi mungkin, at the end of the day, pergantian tahun ini, saudara nggak akan terlalu banyak disibukkan untuk preparation-nya. Mungkin saudara, kalau bukan tipe yang pergi keluar untuk merayakan, saudara tipe yang merenungkan sebuah list yang saudara sudah siapkan untuk saudara jadikan target untuk tahun berikutnya. Yes, I'm talking about New Year's resolution. Dan satu hal yang saya temukan dari a typical New Year's resolution, itu dapat bermulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, sampai dengan sesuatu yang sifatnya itu major changes. Dan kita nggak cuma berbicara tentang merubah gaya penampilan, gaya pakaian, mungkin gaya model warna rambut sekalipun. No, ada banyak New Year's resolution yang saya temukan, itu berbicara mengenai perbaikan atau perubahan dari diri saudara, ada diri dari seseorang. And mungkin dia sudah lama memikirkan, I need to improve, I need to make some changes dalam kehidupan. And I think itu semua adalah hal yang baik. If you think that itu akan membantu saudara untuk dapat menjalankan musim-musim berikutnya dalam kehidupan saudara. So, which kepribadian yang mana yang saudara miliki? Mungkin saudara dapat sedikit share tentang who you are dalam chat box di online platform ini. Jadi in less than 3 weeks guys, kita akan memasuki tahun yang baru. Dan saya temukan banyak sekali ketika orang memasuki tahun yang baru, ia seolah mengambil momen tersebut dalam kehidupannya, seperti untuk mengambil sebuah langkah yang baru juga. Banyak dari kita mungkin melihat tahun yang baru sebagai lembaran yang baru, sebagai clean sheet, a fresh start, atau a reset.
atau apapun itu. Dan saya melihat, it is good, hal tersebut baik, tapi ada sesuatu hal yang penting yang untuk kita sadari dan kita ketahui juga. Tadi di awal saya menyinggung tentang kepribadian. Tipe kepribadian mana sih saudara dalam persiapan 2 perayaan di bulan ini? Nah, hal apa sih yang penting untuk kita ketahui? Ketika kita berbicara mengenai kepribadian, hal tersebut tidak akan lepas dari yang namanya itu identitas. Dan identitas itu tidak akan pernah lepas dari seseorang atau seorang pribadi. Dan hari ini saya ingin mengingatkan kita semua di tempat ini tentang identitas kita di mata Tuhan. Untuk kita sama-sama jadikan bahan yang dapat kita renungkan as we enter a new year or as we are entering a new year. Kitab Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan, atau berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Bukankah itu adalah sesuatu hal yang besar sekali, guys? Bahwa kita itu dijadikan, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun seringkali kita lupa atau mengabaikan our godly image, our godly identity. And we have become so occupied with our own personal image yang kita bentuk dan terbentuk oleh berbagai macam event-event yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebagai makhluk sosial, our reputation is not based on who you are per se, but rather on what others think of you. Dan sebagai contoh, nilai-nilai apa yang saudara hidupi dan bagaimana saudara menghidupinya. Dan hari ini saya ingin kita melihat kembali, kita merenungkan kembali identitas kita di dalam Kristus. Dan saya sudah menyediakan ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Poin yang pertama, our identity in Christ allows you to overcome labels that bind you. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Ada terjemahan Amplified yang menurut saya bahasanya itu menarik. Dikatakan, recreated in Christ Jesus. Perbedaan 2 kata antara diciptakan, which is created, dan recreated, which is diciptakan kembali. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, we are a new creation. Kita diciptakan kembali. Bukan serta-merta kita dilahirkan sebagai manusia baik lagi, no. Tetapi kita memiliki sebuah pemahaman, sebuah pengertian yang baru. Kita memasuki sebuah dimensi kehidupan yang kita dapat memulai segala sesuatu itu mulai dari clean start, a clean sheet. That what is meant by us as a new person, as a new creation. Is it only by His grace that we are a new person? God's power is big enough to change you. God's power is bigger than your past, than your failures, even your the deepest and darkest sin. Yang mungkin saudara ada yang sekian lama saudara bergumul hidup di dalam itu semua. Percaya bahwa nothing is too great for God's grace. Tidak ada yang terlalu besar atau begitu besar sehingga kasih-Nya itu tidak akan sampai kepada saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. The new creation has come. The old has gone, the new is here." Dan oleh sebab itu saya percaya segala labels, segala predikat yang melekat atau dilekatkan kepada saudara itu sudah tidak berlaku lagi. Karena kita sudah menjadi sebuah pribadi yang baru. Namun apakah kemudian semua kebiasaan buruk kita itu akan secara langsung hilang atau automatically gone? Tentu tidak, guys.
Namun seiring dengan kita membangun sebuah hubungan yang baru dengan Tuhan, kita pun akan semakin diisi dengan nilai-nilai menurut gambar dan rupanya. Sebagaimana kita diciptakan, dan kita pun akan menerima sebuah kekuatan untuk overcome segala sesuatu yang mengikat kita. That is the power of your new identity in Christ. Poin yang kedua, kalau saudara sudah memiliki identitas yang baru, what comes with a new identity? A new name. Sebagai sebuah pribadi yang baru dalam Kristus, kita juga memiliki nama yang baru, sebagai identitas kita juga yang baru. Yesaya 62 ayat 2, this is so powerful. Dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama yang baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. You will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow. Kita banyak temukan dalam Alkitab, orang-orang memiliki sebuah nama, sebuah identitas yang baru. Abraham diberikan nama Abraham, Simon diberikan nama baru Petrus. Of course, saya tidak berbicara tentang kita merubah nama kita. Tetapi yang saya ingin katakan adalah, no matter what others have said about you, bahkan diri saudara sendiri melihat, percaya siapa diri saudara sendiri, the negative, even if the negative labels are true, God is making a new you. Can I get an amen? Dia mengundang kita, dia mengajar kita untuk kita mulai belajar melihat bagaimana ia melihat saudara. Start seeing you who you are rather than who you were before. Saudara ada seorang yang sudah diampuni, saudara ada seorang yang sudah ditebus, saudara ada seseorang yang sudah dibebaskan, saudara ada seorang yang sudah disembuhkan, saudara ada seorang yang sudah mengalami transformasi, saudara adalah orang yang sudah dibuat utuh, saudara sudah dibuat sempurna di matanya. When God gives you a new name, bahkan ketika nama tersebut kok kelihatannya besar, kok kelihatannya nggak mungkin saya dapat feel into it, don't worry. By His Spirit and through His Son, you will grow into it. Amin. Kalau saudara sudah memiliki identitas yang baru, saudara sudah memiliki nama yang baru, what's next? Not only the Lord bestow upon you a new name. Tidak hanya saudara akan memiliki nama yang baru, tetapi saudara juga akan memiliki tujuan yang baru, a new purpose. God's word itu sangat kaya dengan berbagai macam hal, sudah bisa temukan dalam Alkitab. Simon, seorang nelayan. Scholars melihat dia sebagai orang-orang yang memiliki banyak character faults. Some see him as an unstable person. Some see him as a person that is unpredictable. He was impetuous katanya. He was boastful. Dan yang buat saya paling serem ya, dikatakan he is a person that is lacking of humility. But this is what something else. Ini adalah sesuatu yang lain. Jesus saw more in him than others saw. Nanti saudara bisa baca lengkapnya di Matius 16 dari ayat 13 sampai dengan 19. Saya akan bacakan beberapa aja. Ayat yang 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka di sini adalah para murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Bahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Wow. How powerful is that, guys? Tidak hanya Yesus memberikan Simon nama yang baru, tapi ia juga memberikannya dengan tujuan yang baru juga.
Dia tidak lagi disebut namanya Simon, tetapi Petrus. He is no longer, dia bukan lagi menjala ikan-ikan, tapi dia menjala manusia. Jesus saw more in him than others saw. Dan saya bisa pastikan juga saudara, bahwa Yesus melihat saudara lebih daripada apa yang orang lain lihat terhadap kehidupan saudara. Poin yang keempat, identitas yang baru, nama yang baru, tujuan yang baru. What's next? The next one is your new future. Masa depan yang baru. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. The Amplified. For I know the plans and thoughts that I have for you. Plans and thoughts, rencana dan pikiran Tuhan akan kita semua. Itu adalah pikiran dan rencana untuk peace. Rancangan dan pikiran untuk well-being. Well-being itu bisa diartikan sebagai the state of feeling healthy and happy. Peace, freedom from disturbance atau tranquility. Jadi kalau saya boleh baca, rencana dan pikiran Tuhan untuk kita semua adalah rencana untuk memperoleh kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan bebas dari gangguan. Dan kita memiliki rasa damai. Dan when God created us, Dia memiliki pikiran ini, Dia memiliki rencana ini. Bukankah itu semua sesuatu yang sangat baik? Jadi ketika kita memiliki pikiran untuk hal yang terburuk yang kemungkinan terjadi, Tuhan menginginkan kita untuk belajar, untuk melihat the best possible that could happen. Dan ketika kita, when we know who we are in Christ, when we grow into our purpose, God will teach us a new way to see our future. As you discover your new identity in Christ, you will live according to God's higher values. You will live in deep confidence of God's calling. Mengapa saya mengambil tema atau judul The Gift? Sharing saya pada hari ini saya berikan judul The Gift. Bukan karena kita masuki bulan Desember yang very synonymous dengan hadiah-hadiah. Tapi saya menyadari bahwa the best gift you can be atau you can give for somebody else, bahkan untuk diri saudara sendiri, itu adalah saudara a healthy you. The best gift you can be for yourself and those surrounds you is a healthy you. Untuk saudara dapat memiliki gambaran diri yang sehat, saudara perlu kembali kepada dasar identitas saudara dalam Kristus. Hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan, jangan hanya menyesuaikan lensa kacamata kita, tapi mungkin hari ini ada beberapa dari kita itu yang sudah perlu mengganti lensanya. Karena cara pandang kita melalui lensa tersebut itu sudah obsolete. We need to change, we need to upgrade the way we think. We need to change the way we think. Kita perlu mengizinkan untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita supaya kita semakin align into what is in His heart for you and I. Apa yang menjadi kerinduan dalam hatinya. Dan saya berdoa, sembari kita menjelang mengakhiri tahun ini, saya berdoa kita semakin didekatkan, saya berdoa kita semakin dapat bertumbuh bersama dalam tidak hanya pengenalannya akan apa yang Ia ingin lakukan dalam kehidupan kita, but beyond that, apa yang kita perlu lakukan selama kita berada di sini. Untuk siapa kita lakukan itu semua?
I pray that today's short message will teach, itu akan menggugah sesuatu dalam diri saudara yang kemudian saudara dapat renungkan. I pray that the Holy Spirit will come on you. Dia sendiri yang akan menjamah kehidupan saudara, yang akan membukakan hal-hal yang saudara tadinya tidak memahami, tidak mengerti. I believe that dia akan menjawab apapun yang menjadi pertanyaan saudara. Just ask him. Mari kita akhiri ibadah siang hari ini. And I just want to pray for you guys. Let's bow our head. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan siang hari, Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa, Engkau terus bekerja dalam kehidupan mereka. Engkau sendiri akan membukakan hal-hal pemikiran, pemahaman yang baru, Tuhan. Jikalau pada siang hari ini, ada anak-anak-Mu, Tuhan, yang begitu rindu untuk mencari jati diri mereka, untuk mencari identitas diri mereka. Please, God, I ask you to just reveal yourself to them. Hamba-Mu percaya, Tuhan, nothing is too great for you. Tidak ada hal yang terlalu besar untuk Engkau, Tuhan. As I prepare this message, as I pray this time today, itu adalah masa yang berbeda dengan ketika anak-anak-Mu mendengarkan firman ini. Ketika hamba-Mu berdoa untuk mereka, Tuhan. Kuasa-Mu tidak mengenal waktu. I pray, jikalau ada anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, yang merindukan kasih-Mu, yang membutuhkan kasih-Mu, Tuhan. Engkau jamah mereka this very moment, this very time, God. Reveal yourself, reveal who you are. Who are they meant to you, God? Hamba-Mu merasa, Tuhan, ada banyak dari anak-anak-Mu, Tuhan, yang mendengarkan. Mungkin tidak hanya hari ini, Tuhan, tapi mungkin hari-hari depan ketika mereka turn on this video, Tuhan. They will hear the message. Engkau bisa menjamah kehidupan mereka by then. Tapi hamba-Mu berdoa untuk hari ini. Jika ada dari saudara yang tempat ini membutuhkan, you need a guidance, you need a spiritual leaders yang akan membantu untuk saudara menghadapi kehidupan. Please, just come. Saudara bisa ketik something, you can get a prayer request atau apapun itu. Saya percaya bahwa we are not meant to journey this life alone. We are meant to journey this life together. Allow other people to speak into you, to speak to your life. Allow other people untuk bantu saudara menemukan identitas. Yes, saudara sendiri harus mengambil keputusan itu, tapi ada orang-orang yang begitu mengasihi engkau. Don't shut them out of your life. But terima mereka, embrace them with an open arms. Father God, I pray that today, anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, mereka akan melihat sesuatu yang baru akan terjadi dalam kehidupan mereka di tahun yang baru. Mereka akan melihat bahwa ada predikat-predikat yang melekat kepada mereka sekian lama. Itu Engkau hilangkan saat ini juga, this very moment. Those labels that is binding you, itu akan lepas. Identitas saudara akan memiliki sebuah nama sesuai dengan your purpose, saudara, sesuai dengan your calling. Saudara akan memiliki sebuah tujuan yang baru. Saudara akan memiliki sebuah harapan yang baru, masa depan yang baru. I pray that we just reveal it to them, God. Nothing is too impossible. Kamu percaya, this very moment, banyak dari anak-anak Engkau, dari anak-anak tempat ini, Tuhan, yang Engkau sudah jamah, Engkau sudah sentuh, dan Engkau sudah rubahkan. I ask you to be
be patient with us. Bentuk kami Tuhan untuk memiliki hati yang ingin Tuhan untuk dibentuk. Ingin untuk diajar sesuai dengan apa yang Engkau ingin setiap daripada kami lakukan. As we are closing this year, God, I pray this last couple of days, last couple of weeks in 2020, Tuhan, Engkau akan berbicara begitu nyata kepada setiap daripada kami tentang apa yang Engkau ingin kami lakukan untuk masa-masa yang akan datang. I pray that you will give us that the anointing, that strength, that courage, God. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah pada siang hari ini. Thank you God for giving me the opportunity, the privilege to deliver the message for your people here. Hamba berdoa, perlindunganmu sempurna atas mereka semua. Kau berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan mereka dalam bekerja. Kau berkati pikiran mereka. Kau berkati hati mereka. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami Tuhan. Orang tua kami, pasangan kami, keluarga besar kami. Teman-teman kami, pekerjaan kami Tuhan. I pray for this nation. I pray for this city God. Thank you Jesus. In your name we pray. Amen. Thank you guys. Stay tuned and happy Sunday. God bless you. See you next week.